Kisah BAE Hawk 109-209 milik TNI. Pernah tantang pesawat Australia dan juga sempat kena protes Inggris. BAE System Hawk atau BAE Hawk merupakan jet tempur ringan latih buatan tahun 1074. Indonesia pernah membeli Hawk MK109-209 dari Inggris pada tahun 1997 sebagai pengganti Hawk MK53. Hawk MK109-209 sendiri digunakan khusus untuk mengembangkan misi air superiority dan juga ground attack. Dilansir situ Bondo Network, dari berbagai sumber, di kawasan Asia Tenggara TNI disebut sebagai pengguna terbanyak seri Hawk 200 dengan mengakuisisi sebanyak 34 unit. Proses pengiriman Hawk 209 memakan waktu hampir 3 tahun, yang mana gelombang pertama tiba di Indonesia pada tahun 1997 dan baru tuntas seluruhnya pada tahun 1999. Di Indonesia, Hawk 209 ditempatkan dalam 2 skadron dibagi rata jumlahnya, yakni Skadron Udara 12 Black Panther di Lanut Rusmi Nurjadin, Pekanbaru Riau. Sedangkan 12 unit ada di Skadron Udara 1 Elang Katulistiwa di Lanut Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. TNI Angkatan Udara menggunakan Hawk 209 pertama kali dalam konflik bersenjata pada tahun 2003 untuk melawan kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Saat itu, Hawk 209 sedang melakukan operasi pemulihan keamanan itu melibatkan 4 unit Hawk 209 untuk memberikan air escort atau pengawalan udara dalam penerjunan pasukan Linut Kostrad. Hawk 209 terbang sembari mengawal 6 pesawat angkut C-130 Hercules diterbangkan ke Lanut Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Setelah itu, keempat Hawk 209 putar balik untuk melindungi misi pendaratan amfibi PPRC Marinir di Pantai Jalu. Sayangnya, klausal pembelian Hawk 209 dengan pemerintah Inggris sedari awal mensyaratkan alutsista ini tak boleh digunakan dalam konflik internal dalam negeri, sehingga begitu operasi selesai, pemerintah Inggris tetap melakukan protes atas penggunaan Hawk 209. Padahal waktu operasi militer, setiap Hawk 209 hanya membawa 2 tangki eksternal, sepasang rudal udara Sidewinder serta Cannon Aden 30 mm yang tak sebutir pun peluru ditembakkan. Pada 16 September 1999, satu unit Hawk 209 yang dipiloti Kapten Azhar Aditama dan dikawal Hawk 109 memburu dan menguntit FA-18 Hornet milik Australia. FA-18 Hornet milik Australia itu dilaporkan menerobos masuk wilayah udara Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meski akhirnya Hornet dibiarkan pulang karena tak ada perintah untuk menembak, dari kejadian ini membuktikan jika Hawk 209 punya taring. Dari kejadian ini membuktikan jika Hawk 209 punya taring juga melawan pesawat yang lebih besar. Ada kisah menarik lainnya, di masa Indonesia sedang mengalami embargo militer oleh Amerika dan sekutunya. Saat protes pengiriman 3 unit Hawk ternyata sempat ditinggalkan begitu saja oleh pilot Inggris di Bangkok. Pemerintah lalu membentuk tim khusus agar bekerja sama diam-diam dengan otoritas di Thailand untuk membawa pulang pesawat tersebut. Akhirnya, ketiga pesawat tersebut bisa diterbangkan secara rahasia oleh pilot-pilot TNI serta mendarat dengan selamat. Konfigurasi pesawat dilengkapi dengan Conrad Delta Wing untuk menyempurnakannya sebagai multi-role fighter aircraft atau pesawat tempur multiperan. Keunggulan dan kekurangan Rafale. Melansir Kompas.com, Rafale dapat digunakan untuk berbagai misi antara lain interdiction atau pelarangan, aerial reconnaissance atau pengintaian udara, ground support atau dukungan darat, anti-ship strike atau anti serangan kapal, dan nuclear deterrent atau pencegahan nuklir. Inilah alasan Rafale dikenal sebagai pesawat tempur omnirole atau serba bisa buatan pabrik pesawat terbang Dassault. Pesawat yang muncul pertama kali di tahun 2001 ini sudah digunakan oleh Angkatan Udara AU dan Angkatan Laut AL Prancis, AU India, AU Mesir, dan AU Qatar. Sampai akhir tahun 2021 tercatat sudah diproduksi sebanyak 237 pesawat Rafale. Produk dari pesawat Rafale ini sejak tahun 2008 sudah berpartisipasi pada beberapa medan pertempuran di Afghanistan, Irak, Libya, Mali, dan Syria. Pada operasi tempur tersebut, 2 jenis pesawat Rafale diketahui turut aktif, yaitu dari jenis biasa yang lepas landas dan mendarat dari aerodrom standar di darat dan yang berbasis di kapal induk. Sampai saat ini Prancis belum berniat untuk melengkapi arsenal pesawat tempurnya dengan F-35 JSF. Meski Rafale sendiri masih termasuk pesawat tempur generasi keempat, satu tingkat di bawah F-35 yang sudah masuk kategori generasi kelima. Sayangnya pesawat ini belum sepenuhnya
Sayangnya, pesawat ini belum sepenuhnya memiliki kemampuan sebagai stealth aircraft alias pesawat siluman agar tidak tertangkap di layar radar, pertahanan udara atau hanut musuh. Rafale pun masih belum mencapai teknologi dengan kemampuan stealth aircraft, yakni tidak dapat terdeteksi radar hanut seperti halnya dengan F-35 JSF. Akan tetapi Rafale jauh lebih gesit dalam kemampuan bermanuver, terutama dalam gerak beranjak tajam, terutama dalam gerak menanjak tajam atau superior climb rate. Di sisi lain, dengan persenjata lengkap, Rafale mampu terbang mencapai Mach 1,4 tanpa menggunakan afterburner atau tenaga dorongan mesin tambahan. Kelebihan lainnya adalah Rafale memiliki performa yang tinggi dalam penerbangan pada ketinggian rendah karena dilengkapi dengan sayap kecil atau kanar di dekat hidungnya yang memberikan kemampuan aerodinamik tambahan sebagai unsur daya angkat atau lift. Akan tetapi kelemahan Rafale adalah tidak memiliki kemampuan cukup baik bila dibandingkan dengan Su-35 atau F-15 dalam terbang tinggi sampai 50.000 hingga 60.000 feet atau sekitar 15 hingga 18 km. Demikian juga maksimum kecepatan yang bisa dicapai hanya 1,8 Mach dibanding dengan Su-35 yang mampu mencapai kecepatan 2,5 Mach. Rafale memang unggul dalam kelincahan gerakan, akan tetapi banyak kekurangannya dibanding dengan kemampuan pesawat Su-35 dan F-35. Mungkin dalam manuver di low altitude, Rafale sedikit unggul, akan tetapi performa lainnya masih berada di bawah Su-35 dan atau F-35. Sedikit catatan di sini, perbedaan mendasar antara Rafale dengan Su-35 dan F-35 adalah tentang engine atau mesin penggerak. Rafale dilengkapi dengan 2 engine, sementara Su-35 dan F-35 bermesin tunggal. Dengan hanya bermesin satu, maka Su-35 dan F-35 lebih memiliki beban tambahan atau payload yang dapat diisi peralatan maupun sistem senjata lainnya dibanding dengan pesawat sejenis yang bermesin ganda. Namun tentu saja masing-masing pesawat memiliki kelebihan dan kekurangan dengan karakteristik pesawat bermesin ganda dan bermesin tunggal. Sekarang ini Angkatan Udara Perancis memiliki setidaknya 3 skadron Rafale multilore. dan 2 skadron Nuclear Strike.